akal manusia berbeda-beda dan tentunya pasti batasannya beda-beda kan ya. Mungkin ulama-ulama, para nabi, para rasul itu akalnya sangat jenius sekali sehingga bisa kenal sama Allah Ta'ala. Ya ibaratnya itu saya itu ibarat anak bayi, taunya cuman nangis, paling abah, ummah, manggil gitu, walid atau ummah gitu. Kalau para nabi, para rasul ini, wah, kelas tinggi ya, jauh di atas kita, para nabi dan rasul. Para wali aja sudah jauh, apalagi para nabi dan para rasul. Jadi sangat jenius sekali, sampai bisa kenal sama Allah, sampai ma'rifatullah itu, sampai arif billah. Orang arif billah ini tidak gampang ya, orang arif billah itu kalau kita contohkan itu seperti tak kenalnya antum kepada anaknya antum sendiri, apa ya. Jadi mereka para arifin billah itu ketika ibadah ya kencang ya, lempeng ya, ikhlas lillahi ta'ala, wis total karena Allah Ta'ala, bukan karena embel-embel duniawi dan lain sebagainya, bukan ya, wis kencang sudah ya, tidak ada yang ditoleh sudah ya, illallah, hanya Allah Ta'ala. Itu arifin billah. Makanya tidak mudah ya, orang sampai ke maqam arifin billah itu tidak mudah kecuali dengan taufiknya Allah Azza wa Jalla ya, dengan pilihannya Allah, dengan anugerahnya Allah Ta'ala. Nah ini kita masih di wahdaniyah. Yajibu lillahi ta'ala al-wahdaniyah, ay annahu ta'ala wahidun fi dhati wa fi sifati wa fi af'alih, wa yastahilu alayhi didduhu wa huwa an la yakuna ta'ala wahidan fi ma dhukira bi an yakuna murakkaban fi dhati aw fi sifati aw yakuna lahu mumathil fi dhati aw fi sifati aw lahu musharikun fi khalqi fi'lin min al-af'al. Ya ini, maka wajib bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyah, kemahaesaan, maha tunggal. Paham ya, maha tunggal ya, ji antum paham ya, maha esa ya, maha tunggal ya. Ayo, ini harus fokus ini soalnya ini bukan taksiran dagangan ini ya, ini harus betul-betul mengerahkan akal ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha esa di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam fi'il-fi'ilnya, dan mustahil kepada Allah untuk Allah Ta'ala kebalikannya, zatnya banyak gitu, mustahil, sifatnya banyak atau menyerupai dengan sifatnya siapa gitu, nah mustahil ini. Af'alnya Allah juga begitu, pekerjaan-pekerjaan Allah juga wahid, maha tunggal, tidak ada yang sama. Amma dalil ala annahu ta'ala laysa murakkaban fi dzatihi wala fi sifatihi fahuwa ya. Adapun dalil sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tersusun dalam zatnya. Nah kalau kita kan tersusun, ada tangan, ada kaki, ada jari, ada tulang, ada mata, ada telinga, ada rambut, segala macam. Itu kita murakkab, tersusun ya, bertumpuk-tumpuk. Ada yang sisi kanannya, oh ini sisi kirinya Ustadz Ali, oh ini sisi kanannya. Kalau Allah Ta'ala enggak ada ya, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', ya, tidak menyerupai apapun. Kalau belum nyampe wis, yang penting kita yakini kayak gitu sudah, karena akal kita mungkin tidak langsung bisa nangkep. Al-ajzu an tarkil idrak katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang yang merasa lemah, orang yang lemah tidak bisa menjumpai sifat-sifatnya Allah, tauhid ya, akidah, masalah akidah ini berarti dia sudah mengenal sudah. Jadi status lemahnya akal kita memahami tentang ilmu tauhid itu merupakan kenalnya kita. Kalau orang mengatakan gampang ilmu tauhid, nah ini aneh. Karena apa? Akal kita punya batas, sedangkan yang mau dimasukkan ini Allah Ta'ala, zat yang tidak punya batas ya akhi. Nah gitu. Nah dalilnya Allah Ta'ala tidak tersusun di dalam zatnya ataupun di dalam sifatnya. Apa dalilnya? Sesungguhnya Ta'ala, Allah Ta'ala, seandainya Allah Ta'ala tersusun-susun ya, maka Allah Ta'ala menyerupai dengan hawadith, dengan makhluk ya.
Seandainya Allah berjus-jus, berbagian-bagian zatnya itu kayak kita, maka Allah Ta'ala berarti sama dengan kita. Fi khassatin min khawasiyah, di dalam salah satu kekhususannya, di dalam ciri khasnya, wa muqtadayati dzatiha, dan tuntutan-tuntutan zatnya, wa huwa takkid, yaitu tersusun, kama taqaddama fi dalili mukhalafatihi ta'ala lil hawadith fayakunu hadithan mithlaha. Maka kalau seandainya Allah tersusun-susun seperti kita maka Allah Ta'ala sifatnya bukan qadim lagi, tapi sifatnya hadis. Maka kalau hadis berarti makhluk. Ini mustahil, karena Allah ini khaliq, bukan makhluk. Otomatis ya pasti berbeda dengan makhluknya sifatnya, ya berbeda. Jadi apapun yang terlintas ya di dalam pikiranmu tentang Allah, kadang-kadang hal-hal yang bisa terjangkau itu yang itu Allah Ta'ala berbeda, ya. Mukhalafatul lil hawadithi. Ini kalau penjelasan masalah kayak gini, ini sama tulisan Habib Rahman, wah luar biasa. Sama Habib Muhammad juga. Jadi tauhidnya betul-betul mantap gitu, mantap. Terus Ustaz Ahmad Tegal juga, Malik Abdullah Ibrahim yang kemarin meninggal itu luar biasa kalau bahas tauhid itu. Memang ahli di dalam ilmu tauhid. Wa qad kama dalilu ala wujubi qidamihi ta'ala wa istihalati huduthi. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu wajib mempunyai sifat qidam. Qidam ini dahulu, tidak ada awalnya. Kalau kita ini hadis, kita ini apa? Hadis, tidak qadim. Hudus, kita punya sifat hudus. Baru kita 100 tahun yang lalu ada di, ya belum ada di dunia ya 100 tahun yang lalu. Ada yang umur 100 tahun? Ada. Itu Hirme umur 200 sama tak tahu nah. Antum tanya ke Jitohir umurnya berapa? Tak tahu dia. Ji, antum umur berapa? Mungkin 200 ya. Cuman enggak, ya ini kita bercanda ya. Tapi serius sih. Tapi rata-rata 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Dibilang dulu, iya lahir di zaman dulu, tapi ada awalnya, akhirnya muncul, dilahirkan oleh ibundanya, dari ibunya dilahirkan, akhirnya wujud, berarti anyar. Pun anyar ya berarti fana, hukumnya lemah, fana, bakal hancur segala macam. Nah kalau Allah Ta'ala melawan dari itu semuanya. Lah Allah Ta'ala wajib qidam, mustahil hudus. Amma dalil على أنه تعالى ليس له مماثل في ذاته ولا في صفاته، فلأنه لو وجد له مماثل في ذاته يجب لذلك المماثل ما يجب له تعالى ويستحيل عليه ما يستحيل عليه سبحانه. Seandainya ada pun dalil bahwa Allah Ta'ala tidak mempunyai mumathil itu zat yang sama, yang membandingi, ya. Dalilnya Allah Ta'ala yang tidak punya mumathil di dalam zatnya, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah. Seandainya orang mengatakan, oh ada yang sama dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mempunyai mumathil, umpamanya di dalam zatnya ada, di dalam sifatnya ada yang membanding, ada yang menyamai gitu. Nah terus maka sifat mumathil tersebut juga wajib qadim, ya, wajib kuat, ya, wajib kudrah seperti Allah Ta'ala sendiri. Jadi kalau ada mumathilnya, maka mumathil tersebut wajib mempunyai sifat yang sama dengan Allah Ta'ala. Ya apa? Bingung nggak kira-kira tuh? Seandainya Allah, ada orang mengatakan, oh ada yang maha kuat juga selain Allah Ta'ala, katakanlah contoh ya A gitu, maka si A ini wajib mempunyai sifat seperti Allah Ta'ala sendiri. Juga mustahil, sebagaimana mustahil bagi Allah juga sifat-sifat dari bentuk apa, dari sifatnya, dari zatnya. Oh berarti wajib qidam, wajib wujud segala macam. Nah itu mustahil ya. Sedangkan Allah Ta'ala punya sifat wahdaniyah, maka mumathil juga harus punya sifat wahdaniyah. Tak dapat sudah ya akhi. Allah Ta'ala kena punya sifat mukhalafatul lil hawadith. Allah Ta'ala zatnya membedai dari semua makhluknya, beda. Nah ada mumathilnya kayak gitu juga. Terus Allah Ta'ala punya sifat qudrah, maka mumathilnya juga punya sifat qudrah. Iroda aduk pada kafi, hancur dunia ini ya akhi.
Maka seandainya ya, terus awujida lahu mumathil fi sifatihi alwajibatil qadimah la siyama fi tamabil qudrah kulli mumkinin, ya. Seandainya didapati, seandainya ada orang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai mumathil di dalam sifatnya yang wajib, yaitu qadim, terutama di dalam kesempurnaan kudrahnya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah Ta'ala wis maha kuat, sudah pasti terjadi sudah. Apa yang Allah hendaki, apa yang Allah maui, itu pasti terjadi. Ya, tidak ada batalnya. Kalau kudrahnya kita ada batalnya ya akhi. Kita ini ada batalnya. Kalau orang sudah mempunyai keinginan sesuatu, kemampuan, ya. Sekarang urusan ngangkat meja ini saya gampang. Tiba-tiba meninggal sebelum ngangkat meja. Hilang sudah kudrahnya sudah ya akhi. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kayak gitu. Wis terjadi. Apapun itu. Seandainya orang ada yang mengatakan ada mumathil, ada zat yang semisal Allah Ta'ala, sifat wajibnya yaitu mempunyai sifat wajib qadim sama kayak Allah, yaitu pasti punya sifat tamamil qudrah, kesempurnaan di dalam kemampuannya, ya. Kama saya di itsbati wujubil qudrati tammati lahu lakana dzalikal mumathil bidzat aw fi sifat alwajibul qadimah ilahan. Maka mumathil tersebut juga statusnya ilah, Tuhan. Kan hancur sudah kalau sudah ada dua Tuhan. Terus walau kana ma'ahu subhanahu wa ta'ala fil wujudi ilahun lama wujida hadzal alam kama usyira ilaihi bi qouli ta'ala law kana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata. Katanya Allah Ta'ala, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah Ta'ala, ada banyak Tuhan, maka hancur langit sama bumi ini. Artinya apa? Lau kana yakumu fi khalqis samawati wal ardi alihatun ghairallah, ya. Seandainya yang melaksanakan penciptaan langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, artinya wa in kana Allah Ta'ala ma'ahum, walaupun Allah bersama mereka menciptakannya, la fasadata ay lam tujada. Artinya la fasadata bukan hancur, tapi apa? Tidak akan didapati langit dan bumi, tidak akan tercipta, ya. Ya, logikanya ya apa? Logikanya, jadi seandainya ada Tuhan yang bersamaan dengan Allah Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi, maka bumi dan langit tidak akan wujud, mustahil wujud, ya. Artinya kebalikannya gini ya, atau mikirnya berarti adanya langit dan bumi merupakan dalil adanya Khalik yang maha wahdaniyah, itu ya. Seandainya ada dua Tuhan, berarti tidak akan wujud, Nah, tidak bisa ya. Sekarang alam ini sudah musyahad, sudah kita saksikan ya, kita rasakan ya. Kita bisa salaman, bisa makan apa. Sedangkan alam sudah kadang wujud. Maka di sini semua apapun yang wujud ini menunjukkan adanya ilahun wahid, ilahun punya sifat wahdaniyah. Karena apa? Sudah ada langit, ada bumi. Nah, ini ada lagi logikanya. Wa syarhu hadzal dalil an yuqal law ta'addada ilahul alam ka'an yakuna hunaka ilahani aw akthar la farqa fi hadzal istidlal lama wujida syai'un min hadzal alam lakin adamu wujudi syai' min hadzal alam batil li'annahu mawjudun wa thabitun bil musyahadah. Lihat di sini. Seandainya penciptanya alam ini, ya, seandainya berbilang-bilang, ya, ada 3, ada 2 umpama, ada 5, ada 10, kayak yang diyakini sama agama Hindu umpama, ya, atau Buddha, ya. Tuhan itu banyak, Kristen ya, dan Tuhan itu katanya ada di 3. Seandainya Tuhan itu berbilang-bilang, tidak satu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam fiilnya, pekerjaannya. Seandainya Tuhannya alam ini berbilang-bilang, seperti gambarannya, ya, ada 2 Tuhan atau lebih, karena tidak ada perbedaan jumlahnya, ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, ya. Tidak ada. Yang bedakan cuma Maha Esa dengan lebih dari Maha Esa itu. 1 dengan yang 2, 3, 4, 5, ini satu kelompok, ya. Ya. Kalau pun dikatakan ada 2, ada 3, wis batal semuanya, ya. Yang dimatlub, yang dicari di sini keesaannya Allah, ketunggalannya Allah, Maha Esa. Tidak ada yang menyerupai
maka tidak mungkin didapatkan sesuatu apapun di dalam alam ini. Akan tetapi ya, ada mewujudi syai'in min hadzal alam batil. Akan tetapi kalau orang mengatakan tidak wujud alam ini batil. Ya, tidak wujud alam ini, ya. Oh, ini alam ini tidak wujud, batil. Kenapa? Lawang kita sudah nyaksiin alam ini kok. Ya, li'annahu mawjud wa thabitun musyahadah. Kita lihat alam ini ya, merasakan ya, ya. Kita duduk dipukul-pukul ya sakit, sadar bukan mimpi nih. Alam ini wujud, maka wujudnya alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Ya, Tuhan yang bagaimana? Yang wahdaniyah pastinya, Maha Esa. Loh, kalau nggak bisa Tuhan itu ada dua. Loh, kalau ada dua ya tidak akan hasil ini. Karena apa? Iradahnya beda-beda. Ya, nanti dijelaskan di sini, dijelaskan apa? Seandainya ada dua Tuhan, ada orang mengatakan oh Tuhan itu ada dua, oh ada tiga. Alam ini yang menciptakan langit Tuhan yang A, yang menciptakan bumi Tuhan B, yang menciptakan akhirat Tuhan C. Nah, berarti menunjukkan di sana ajis, Tuhan itu lemah. Nah, mustahil lagi ya, mustahil. Masa Tuhan lemah ya, tidak bisa menciptakan, yang menciptakan lagi tidak bisa menciptakan bumi, yang menciptakan bumi tidak bisa menciptakan langit. Separuh-separuh gitu, ya lemah berarti. Padahal nah ya, kayak antum bangun rumah ya, yang urusan semen tukangnya ini, yang urusan lain-lain ya, yang urusan listrik tukangnya ya, sama kayak makhluk ya, mustahil ya. Tuhan tidak seperti itu. Nah ini pentingnya ilmu tauhid, biar mantap ya, biar mantap. Kita punya yakin akidah itu mantap, tidak bisa digoyang ya. Kayak contohnya ini mohon maaf ya, orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Loh, ya apa? Allah kok beranak? Ya sama aja dong kayak kita. Berarti hadis dong. Berarti musyabahah, ada tasbih, ada keserupaan dengan kita ya. Kalau sudah ada keserupaan berarti punya sifat sama seperti kita. Lemah ya. Lemah. Cak melahirkan ya. Ya. Nabi Isa anaknya Allah katanya gitu. Tidak bisa ya. Ya, lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa? Ya seandainya ada orang mengatakan kayak gitu berarti dia secara tidak langsung melemahkan Allah Ta'ala. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu ada dua, ada tiga, ada lebih dari satu, maka dia juga melemahkan Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Ini wahdaniyah di dalam zat, di dalam sifat, di dalam fi'il. Nah, itu ada luzum, ada kaitan ya. Kalau barang baru pasti ketetapan sifatnya barang baru itu pasti akan binasa. Satu. Yang kedua, pasti lemah, tidak kuat ya, tidak gawi, tidak tamam, kudrahnya, iradahnya tidak tamam. Ya, itu yang penting. Antum harus tahu mulazamahnya sifat itu, sifat. Kalau sifat qadim maka tidak bisa kita bayangkan. Zat itu tidak bisa kita bayangkan. Pikiran, oh berarti Allah bentuknya kayak gini. Tidak ada, tidak bisa. Wis, pokoknya antum tidak boleh membayangkan Allah seperti apa tidak. Pokoknya Allah beda dari makhluk. Nah intinya gitu, selesai sudah. Allah itu beda dari kita, dari makhluk, selesai sudah. Ya. Masa Allah punya tangan kayak kita ya? Mustahil. Allah punya kaki, Allah bisa duduk, nah tidak bisa ya. Jadi nanti akan dibahas lagi bagaimana sifat wahdaniyah ini sama mukhalafah, kaitannya nanti dengan mukhalafatun lil hawadith. Mudah-mudahan antum bisa memahami ini ya, karena ini untuk mikir ya, harus berpikir. Allah Ta'ala ini tidak gerak, tidak diam ya. Sama dulu pernah jelasin pakai tasbih ya. Ada gerak ya, tasbih digerak-gerakkan, ada diam. Ah ini ya, gerak. Kalau gini diam. Allah tidak kayak gitu ya. Mau nggak itu berarti nggak makhluk ya, sifatnya makhluk yang dimiliki ya. Kalau sudah punya sifatnya makhluk berarti bukan sifat qadim, bukan sifat qudrah, berarti ajiz, lemah, tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi. Nah sedangkan langit dan bumi sudah wujud sudah, kan tidak bisa ya, tidak bisa diterima. Jadi kalau antum menyamakan Allah Ta'ala seperti tasbih, tasbih ini makhluk jelas ya, pasti punya sifat gerak. Mau didiamkan ya diam,
ya, ada gerak nanti, ada diem, nanti pindah tempat, berubah sifat, warnanya lama-lama hilang umpama. Terus mun wahli wirid ya sampai TP sampai gini ya, nah, itu berubah, itu sifat luzum, bawaan sifat daripada makhluk ya, kayak gitu ya, pasti berkurang, akan habis juga itu. Jadi Allah Ta'ala tidak gerak dan tidak diam. Allah Ta'ala tidak terbatas dengan waktu. Itu tadi masalah-masalah apa, alam azali itu, azali alam azali, nanya jam, mana ada jam, alam azali tidak ada jam, tidak ada waktu, wis tidak bisa kita, akal kita belum menjangkau ya. Jadi ruang akal kita ini tidak bisa menjangkau azali. Azali ini belum ada apa-apa, hanya Allah sendiri ya, belum ada apa-apa ya. Waktu, arah, tidak ada ya, arah sama waktu itu makhluk ya, waktu sama arah itu makhluk. Alhasil, saya mau tanya sekarang, makhluk ini ya, Anda mau tanya sekarang sama itu, gimana bentuknya bau, warnanya bau, coba bau, aroma ketok biru ya. Yeah. Atau gini dah gampangannya, setrum. Warnanya setrum apa? Tempatnya setrum di mana? Nah, kan posang, jauh setrum itu posang lah. Bau, terus apa boleh? Sakit, dicubit, ya, ditampar itu sakit kan ya kadang. Tas, sakit ya. Ya apa bentuknya sakit ini? Bisa pindah enggak sakit ini? Itu aja nggak bisa kejangkau kita ya. Wah, ini ilmu tauhid ini masya Allah luar biasa. Seandainya antum bisa nazar ya, bisa berpikir, tafakur terus ya, tafakur. Tapi tafakurnya bukan di zatnya Allah ya, tafakurnya ini di dalam makhluknya. Katanya Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fatahliku. Bertafakurlah kalian di ciptaannya Allah, jangan kalian bertafakur di dalam zatnya Allah. Kalau kalian memaksa tafakur ke zatnya Allah, bisa binasa kalian, katanya Nabi. Ya, kalau kayak gini, ini kan ilmu dasar memang ya, ilmu dasar, ilmu logika ya, antum bisa masuk memahami. Iya, memahami. Pokoknya Allah tidak kayak gini, Allah tidak kayak gitu. Ya apa awal hasil? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya Allah tidak sama kayak kita. Allah tidak kayak gini, tidak kayak gitu. Tahu batasannya ya, tahu batasan makhluk. Nah, antara khalik dan makhluk kita batasi, beda. Ya, mungkin untuk saat ini sampai di situ dulu. Nanti insya Allah ditambah lagi. Ini paham tidak ya, tidak Faisal paham? Bener. Jitohir mikirin sapi, ini kan juragan sapi. Paham enggak kira? Muhajir ngerti? Muhajir enggak nyambung itu hasil. Apa? Kosong. Mikir apa? Ya. Ini ya. Mungkin sampai di sini dulu. Antum ngerti tidak ngerti wis tak urus dan ada alhasil. Seperti anak mana apa ya. Ini wajib, tapi ini ilmu wajib. Awal wajibin al insani ma'rifatulillah bis 3 nih ya. Awal pertama kali wajib dengan iman, dengan yakin, harus diyakini, diketahui dengan ilmunya, yaitu mengetahui Allah, mengetahui Tuhannya dengan yakin ya. Mengetahui betul-betul dengan yakin. Sebentar, ana ini lagi mikir ya, saya ini lagi mikir. Antum kalau ditanya pasti bilang iya. Antum yakin yang ngasih rezeki kepada antum ini Allah? Iya kan? Yakin. Secara praktek jauh ya, secara praktek jauh ya. Kebanyakan orang bingung ya, ajorak tadi Allah Ta'ala. Nah ini, walaupun anak sendiri juga kena kadang-kadang itu. Anak sendiri pribadi kena ya, sompek bingung apa segala macam. Ajorak lupa ke Allah Ta'ala. Lah, memang kalau sekedar bicara semua bisa ya. Tapi mengamalkan, ini butuh taufik. Marilah guys ya, hari ya. Dosa dulu, dapat garuk-garuk, nyaman. Iya kan? Nah ini
Coba kita ini ternyata ya amaliyah kita, pikiran kita terlalu jauh dari apa yang sudah digariskan oleh salafun saleh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara praktik loh ya, bukan omongan loh ya, bukan omongan. Saya tidak bahas omongan. Kalau omongan gampang ya, iddia, pengakuan atau klaim itu sangat mudah. Yang sulit ini burhan, dalilnya mana? Klaimnya kau, ya, pengakuannya kau itu mana? Buktinya mana? Buktinya, saya tanya ke bukti ya Allah Taala. Bukti, ya. Nah, yang kedua saya akan menyampaikan satu makalah ya, satu ilmu dari Imam As-Suyuti tentang sodako. Ini penting ya, sodako boleh janji tohir banyak dia masuk parlor ya, janji tohirnya. Nah, ini memang apa namanya, ini ilmunya Nabi, ini ilmunya Rasulullah SAW, jadi harus kita sampaikan ya, mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita ya, amin. Nah, ini liman alaman yatasaddaq, kepada siapa kita bersodako, kepada siapa kita bersodako. Lah, di sini saya yang akan bahas yang satu ini. Sebenarnya banyak ya, ada dua ya. Zakar Suyuti fi khumasihi, al-Imam Suyuti menyebutkan di dalam khumasi lima fasal gitu. Anna thawab sadaqati khamsatu anwa, pahalanya sedekah ada 5 macam. Wajir, yang bengong kamu, ada 5 macam. Allahumma shalli ala Muhammad tuh kan. Kesian ya. Minum kopi ya. Dengerin enggak? Apa? Enggak serius. Jadi yang pertama, wahidatun bi asyratin wa hiya ala sahil jismi. Sedekah 1 itu dibalas 10 sama Allah Taala. Apa pahalanya? Kepada orang yang sehat jasmaninya. Antum sedekah ke orang sehat jasmaninya, maka pahalanya dilipat gandakan jadi 10. Secara umum ini ya, secara mutlak ya. Wa wahidatun bitis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Satu sedekahnya antum akan dibalas 90 kali lipat ya. Pahalanya itu dilipat gandakan 90. Kepada siapa? Orang yang tidak bisa melihat sama orang yang sakit, orang yang dapat cobaan. Jadi satu sedekah dibalas 90 kali lipat. Pahalanya ini ya, besar ya. Terus wa wahidatun bi tis'i mi'atin wa hiya ala dhi qarabatin muhtajin. Satu sedekahnya antum dibalas 900 pahalanya. Satu sedekah dibalas 900. Kepada siapa? Kerabat yang butuh, yang perlu. Kerabat, hubungan keluarga ya, hubungan keluarga loh. Jadi kalau antum mau sedekah, cari dulu kerabatnya ya, kerabat kayak contohnya kerabat ini saudara kandung ya, paman, saudaranya orang tua, mertua juga termasuk itu ya. Oh, kalau mertua enggak, orang tua ya, mertua itu termasuk orang tua ya. Pokok sepupu misalnya, pokok orang-orang dekat lah, itu namanya kerabat yang perlu, yang muhtaj. Itu antum kalau sedekah ke mereka ya, yang perlu, yang memang miskin, fakir, atau memang perlu uang atau makanan, maka dibalas dengan 900. Sodako sama infak itu sama ya. Sodako sama infak itu sama. Cuman kalau infak itu biasanya kaitannya sama uang, sama harta benda ya. Jadi memang kok ngetik lah ya. Kalau sodako ini bebas. Sodako ini kadang nolong orang sodako ya. Antum ada orang mau sholat munfarid, antum temenin jamaah, mau sholat isya, iya, ayo dah saya kasih sodako dengan cara jamaah biar kamu dapat pahala banyak. Saya tadi sudah sholat tadi. Itu sodako ya, kalau infak roa, nafkah roa berkaitan sama uang ya, harta ya, kayak gitu ya, betul ya. Ada yang pernah tahu itu?
Nah, jadi wa wahidatun bi mi'ati alfin wa hiya 'alal abawain. Satu sedekah akan dibalas 100.000 kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Satu sedekah dibalas 100.000. Kalau orang tuanya kaya ya jangan ya sih, cari yang lain. Ini sedekah itu prioritasnya orang yang perlu, orang yang muhtaj. Ya. Tapi tidak dosa, untuk kasih bebas ya, kasih untuk orang kaya pun tidak apa-apa, disebut sedekah. Mun zakat tak boleh. Nah, terus yang terakhir ini penting ini. Wa wahidatun bi tis'imi'ati alfin. Satu sedekah dibalas 900.000. 900.000 kepada siapa? Orang alim atau faqih, ya orang alim. Jadi antum kalau ketemu ustaz orang alim, usahakan ngasih uang ya, ngasih amplop. Uang kan amplop, gitu. Amplopnya tuh kasih uang. Tidak apa-apa ya, tidak harus banyak ya, 5.000, kasih 10.000, sak mampunya tuh. Jadi satu sedekah dibalas 900.000. Tapi kalau kana jangan ya, ihtiroman ya. Kalau habaib itu tidak boleh sedekah, hadiah katanya. Hadiah. Nah, ini perlu ya. Antum setiap ketemu ustaz umpamanya. Ya, ada ustaz ngajar apa? Ngajar di musola sana, di madrasah sana. Antum kasih uang ya. Kasih sebisanya. Tidak ada uang, apa beras apa gitu. Kasih ya. Gula apa? Pokoknya ngasih ya. Perlu ya. Ya. Ustaz ulama ya, kiai itu kasih ya. Mungkin sampai di sini dulu. Allah a'lam bishawab wa nafu minkum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qudri wa sawadaka, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilan qawlan wa nahdha bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana musliman wa ighfir wasfu anta akramu man sata amrahu kaffan sabbat fi al-hasa wa arwatil jaysha bima hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyyati wa batin wa dhahir wa salatu الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العلي الكرام الشرف وعلى صحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولينا ولينا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.